وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang tak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga hingga detik ini kita masih dapat menikmati seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan semuanya ini untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kita masih mengkaji tafsir surat Al-Fatihah. Kali ini kita akan pindah pada ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah nanti insyaallah kita akan kaji ke depan bagaimana penafsiran dari ayat kedua surat Al-Fatihah ini. Tentu harapan kita mudah-mudahan dengan mengkaji ayat ini, ketika nantinya kita baca, khususnya kita baca dalam salat, ini betul-betul bisa lebih baik lagi kualitas ibadah salat kita, karena kita sudah memahami, ya, sudah mengetahui lebih jauh, ya, makna dan tafsir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir ini, menyebutkan bahwa ternyata bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu berbagai riwayat itu ada beberapa bentuk bacaan. Ini dulu beliau awali. Menurut jumhur ulama qiraah, ya, bacaan ayat pertama ini seperti yang selama ini kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ternyata juga ada ulama qiraah, ya, yang membaca bukan alhamdulillah tetapi alhamdulillah. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan alhamdulillah. Ada juga begitu. Jadi kalau suatu saat kita dengar ada orang baca begitu, jangan kenapa salah itu, tidak bisa disalahkan.
Tidak bisa langsung kita salahkan. Kenapa? Karena ada ulama yang begitu. Nah, inilah pentingnya kita belajar ini. Jadi tujuannya kita belajar ini supaya kita tidak mudah menyalahkan orang. Jadi kalau ada sedikit salahkan orang, salahkan berarti kurang ilmu itu. Kurang ilmu. Jadi orang yang berilmu itu tidak mudah karena dia tahu. Oh ternyata ada ulama yang seperti itu. Termasuk bacaan ini. Jadi ada yang baca alhamdulillah. Nah ini yang riwayatnya riwayat Sufyan bin Uyainah wa Ruqbah ibn al-Hajjaj. Yang kedua ini membaca itu alhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga yang ini mungkin kita tidak pernah dengar sebelumnya. Dan ini adalah bacaan yang memang jarang. Bagaimana bacaannya? Di sini dikatakan ad-dhammu dal wal lam. Ya, huruf dalnya dan lamnya di dhammah. Ya. Jadi alhamdulillah. Ya, itu lain yang didengar itu. Saya tidak. Makanya di sini diingatkan lahu syawahid lakinnahu syadz. Bacaan ini syadz, istilah Arabnya. Nah, kemudian yang terakhir ada juga yang baca kalau tadi ada bu, ada da. Nah, ini dibaca di. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga begitu. Ya, jadi intinya adalah ketika kita mendengar bacaan yang mungkin tidak pernah kita dengar sebelumnya, jangan langsung dulu menyalahkan. Itu catatannya itu. Kenapa sengaja kita munculkan ini bacaan? Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sekedar muqaddimah dari tafsir ayat kedua surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita masuk apa maknanya? Apa maknanya alhamdulillahi rabbil alamin? Oleh guru kita di sini Al-Hafiz Ibnu Katsir ini membagi dua. Jadi tafsir alhamdulillahi rabbil alamin ini bagi dua. Pertama alhamdulillahi, ini dulu kita bahas. Setelah tuntas ini baru masuk rabbil alamin. Nah, dibagi dua bahasanya ini. Jadi alhamdulillahi yang pertama, yang kedua rabbil alamin. Nah, sekarang kita fokus dulu mengkaji apa tafsir dari alhamdulillahi. Guru kita Al-Hafiz Ibnu Katsir mengutip pendapat atau perkataan Abu Ja'far bin Jarir. Beliau ini juga seorang ahli tafsir. Ya, yang kita kenal dengan Imam At-Tabari. Kenapa disebut Imam At-Tabari? Karena Imam Abu Ja'far bin Jarir ini menulis kitab yang berjilid-jilid ini juga. Menulis kitab tafsir, namanya kitab tafsir At-Tabari. Nah, ternyata Imam Ibnu Katsir ini mengutip dari kitab itu, dari kitab tafsir. Berarti kalau mau dibandingkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang kita baca sekarang dengan kitab-kitab yang lain, banyak kitab-kitab sebelumnya itu, kitab-kitab tafsir klasik yang membahas mengenai tafsir ayat-ayat Al-Quran. Sementara Imam Ibnu Katsir ini termasuk ya tafsir belakangan ini, karena beliau merujuk juga kepada kitab tafsir sebelumnya. Nah, apa kata Abu Ja'far bin Jarir atau Imam At-Tabari? Beliau ketika menjelaskan apa makna alhamdulillah itu, ya
beliau membagi dua maknanya. Jadi ada dua makna alhamdulillahi, ada dua makna. Makna pertama kata beliau alhamdulillahi asyukru lillahi khalisan. Jadi ini makna pertama, alhamdulillah itu adalah asyukru lillahi khalisan. Bersyukur hanya semata-mata karena Allah. Ya. Jadi maknanya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini berarti kita nyatakan rasa syukur kita hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja. Duna sa'iri ma ya'budu min duni. Bukan kepada sesembahan yang lain selain daripada Allah. Duna kulli ma ba'a min khalqi, dan juga bukan kepada seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan. Ya, jadi ketika kita bersyukur, maka syukur itu sejatinya ya hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita bersyukur selain daripada Allah. Itu intinya. Ya, jadi kita tidak boleh sama sekali bersyukur selain daripada Allah. Siapapun dia. Makanya di sini kita ada wa duna kulli ma bar'a min khalqi. Ya, bukan juga kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan, sekalipun makhluk itu punya kedudukan tinggi. Misalnya dia sebagai presiden, karena dia banyak kasih kita hadiah apa sih, kita bilang saya bersyukur kepada Bapak Presiden, boleh. Karena bersyukur itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini poin pertama ini. Ya, terkait dengan makna alhamdulillah, yaitu bersyukur kepada Allah, bersyukur hanya kepada Allah saja. Tidak boleh bersyukur kepada selain daripada Allah. Nah, kenapa kita diperintah bersyukur? Kenapa kita diperintah oleh Allah? Kenapa kita bersyukur hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain? Nah, di sini dikatakan bima an'ama 'ala 'ibadihi minan ni'amil lati la yuhsiha al-'adad. Karena dialah Allah satu-satunya yang memberikan nikmat, berbagai macam nikmat terhadap hamba-hambanya, la yuhsihal adad, di mana nikmat-nikmat yang Allah karena banyaknya sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Jadi siapa yang berikan itu semuanya? Allah. Maka Allah saja satu-satunya patut kita bersyukur. Karena Allah saja yang memberikan semua nikmat, sampai-sampai nikmat yang banyak itu kita tidak mampu menghitung. Ada yang mengatakan begini, kalau seandainya kita mencoba-coba menghitung nikmat Allah dengan menggunakan alat secanggih apapun, sebagus apapun, sekualitas bagusnya itu sangat berkualitas barangnya, maka barang yang berkualitas sebagai alat hitung untuk menghitung nikmat-nikmat Allah itu sampai rusak, barang itu nikmat Allah belum habis begitu. Ya, seandainya kita pergunakan alat yang sangat canggih, alat hitung, kita hitung nikmat Allah, alat itu rusak
Gara-gara menghitung terus rusak. Sementara nikmat Allah belum habis dihitung. Itu karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terhitung? Hanya Allah. Makanya kita diperintah bersyukur hanya kepada Allah. Wala yuhitu bi'adadiha ghairahu ahad. Dan tidak satupun orang yang mengetahui jumlah nikmat Allah selain Allah saja. Dihitung saja tidak mampu, apalagi tahu jumlah. Ya, pasti kita tidak sampai di situ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana bentuk nikmat Allah itu? Ya. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, di sini guru kita menyebutkan di antaranya saja sebagian kecil nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya fi tashihil ayati li ta'ati. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai alat, berbagai fasilitas, ya, yang mudah untuk kita pakai taat kepada Allah. Jadi Allah, dan jadi di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah memberikan berbagai macam fasilitas yang kita bisa pergunakan untuk taat kepada Allah. Dan itu catatannya tashih, mudah semua kita pergunakan fasilitas itu. Dan sekarang kita rasakan itu. Sekarang luar biasa kita rasakan. Banyak jalan-jalan ketaatan kepada Allah. Fasilitas yang Allah berikan semuanya mudah. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Nah, kemudian yang kedua, wa tamkinu jawarihi ajsamil mukallifina li adai faraidi. Dan Allah memberikan kekuatan terhadap anggota badan kita ini untuk dapat melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Jadi ada fasilitas. Ada fasilitas. Yang kedua, Allah kasih kita kekuatan. Jadi misalnya ketika kita disuruh sholat, atau begini, yang butuh kekuatan lebih. Misalnya ketika Allah memerintahkan kita untuk puasa. Nah, kalau kita puasa itu butuh tubuh yang kuat. Ya, maka ketika Allah memberikan kepada kita tubuh yang kuat, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak puasa. Tidak ada. Karena Allah sudah kasih kita tubuh yang kuat. Tidak ada alasan untuk tidak puasa. Nah, oleh karena itu, bagi yang ketika saat itu, misalnya di bulan Ramadan, tiba-tiba kita punya badan ini tidak ada kekuatannya, maka tidak ada kewajiban saat itu untuk puasa. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan sakit, tidak ada kekuatan, atau dia dalam keadaan musafir, maka tidak perlu puasa. Dengan catatan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Catatannya harus diganti di waktu-waktu yang lain di luar Ramadan. Jadi Allah tidak paksa kita. Iya, itu contohnya. Nah, jadi itu semuanya nikmat Allah.
Jadi ketika kita diberikan tubuh yang kuat, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kasih? Allah, bukan. Ini juga perlu perlu kita kuatkan keyakinan ini. Siapa tahu kita katakan begini, ini saya bisa kuat karena saya makan banyak. Karena makanan yang saya makan bergizi. Ini terkait. Jangan kita sandarkan ke situ. Jangan kita katakan bahwa saya ini bisa kuat karena saya makan banyak. Karena saya makan makanan bergizi. Itu tidak boleh langsung. Tidak boleh kita langsung sandarkan itu. Tidak boleh. Tidak bisa kita langsung sandarkan. Kenapa? Kalau betul, sekalipun Anda bisa makan banyak, sekalipun makanan yang dimakan itu bergizi, tapi kalau Allah tidak izinkan kita kuat, akan kuat. Artinya apa? Yang memberikan kekuatan itu Allah melalui. Jadi makanan itu hanya wasilah, bukan faktor utama. Faktor utama memberikan kekuatan kepada kita adalah Allah. Sementara makanan itu cuma jalan, perantara, wasilah saja. Seperti inilah yang harus terus kita lakukan untuk menjaga keimanan kita kepada Allah. Ya, inilah yang namanya dalam bahasa lain, bahasa agama, dalam bahasa lain dalam agama kita, namanya tawakal. Kita sudah makan banyak, kita sudah makan bergizi, kita tawakal kepada Allah. Sandarkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kuat, Al-Aziz. Allah itu Maha Kuat, Al-Aziz, Al-Matin. Allah itu Maha Kuat. Ketika kita bersandar kepada yang kuat, aman sudah. Tetapi ketika ada seseorang yang bersandar kepada yang lemah, siapa itu lemah? Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu adalah makhluk lemah. Jadi kalau ada di antara kita ini bersandarnya kepada makhluk, artinya dia bersandar kepada yang lemah. Nah, kalau kita bersandar kepada yang lemah, pasti kita jatuh. Nah, kalau ini saya bersandar, saya jatuh kepada yang kuat ini. Itu ibaratnya, kalau kita bersandar kepada yang maha kuat, apapun yang kita alami, ya, tetap kita istiqomah dalam agama. Tetapi kalau kita bersandar kepada yang lemah, yaitu kepada makhluk, sedikit saja kita sudah bisa terjatuh. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, apalagi fasilitas yang Allah berikan, apalagi nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ma'ama busita lahum fi dunyahum min rizq. Nah, di antara nikmat-nikmat Allah yang lain, yang nikmat-nikmat yang Allah saja yang memberi, yaitu Allah memberikan di dunia ini berupa rezeki. Ya, Allah kasih kita rezeki. Ya. Dan siapa yang memberikan rezeki? Allah saja. Bukan kita punya bos. Yang kasih kita rezeki ini bukan ketua pengurus masjid. Yang kasih kita rezeki itu bukan Pak Presiden yang sudah menentukan kita punya gaji, bukan. Tapi yang kasih rezeki kita itu adalah Allah. Semuanya itu cuma wasilah, sekali lagi, wasilah, perantara. Tapi yang kasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, ini disebutkan juga oleh guru kita, wa ma amanahum alaihi wa da'ahum ilaihi minal asbabil muaddiyati ila rawamil khuludi fi daril aqami fin na'imil muqim.
dan diingatkan. Nah, dan diingatkan bahwa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, kita diingatkan oleh Allah, itu bisa menjadi asbab minal asbabil muaddiyati ila dawabil khulud fi daril maqam, ya, fi na'imil muqim, menjadi asbab yang bisa membawa kita ke tempat yang kekal abadi, di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Artinya apa? Dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah berikan ini, semuanya ini bisa menjadi asbab kita bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhir. Itu maksudnya. Jadi kalau nikmat-nikmat Allah itu sebagai jalan kita untuk menuju surga, itu diingatkan. Nah, siapa yang kasih ini? Siapa yang atur semua ini? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu guru kita di sini, ya, menutup makna pertama ini, makna pertama dari alhamdulillah dengan mengatakan fali rabbuna alhamdu ala dzalika kullihi awalan wa akhir. Ya, oleh karena itu maka hanya kepada Allah saja. Ya, fali rabbuna, maka hanya kepada Allah saja alhamdulillah kita bersyukur. Jadi hanya kepada Allah saja kita bersyukur. Ala dzalika kulli, terhadap semua nikmat yang telah kita dapatkan. Awalan wa akhiran, mulai dari awal sampai akhir. Artinya mulai dari kita awal hidup, dilahirkan sampai kita meninggal. Semuanya itu kita harus konsisten bahwa semua nikmat ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan pemberiannya yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita apa manfaatnya kita bersyukur? Apa manfaatnya? Apa sih yang Allah berikan kepada kita ketika kita mampu bersyukur? Tadi kan sudah ada apa itu? Pertama dulu penegasan bahwa Allah satu-satunya kita tempat bersyukur. Satu. Yang kedua, kenapa kita disuruh bersyukur? Karena Allah satu-satunya yang memberikan nikmat. Yang ketiga, apa sih yang kita peroleh kalau kita bersyukur? Apa yang kita peroleh? Maka jawabannya ada dalam surah, ada dalam Al-Quran. Wa idh ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apa artinya? Ya, khususnya dalam la in syakartum, jikalau kalian bersyukur. Ini penegasan Allah. La in syakartum, jikalau kalian bersyukur, la azidannakum, adalah la azid, pasti. Itu diartikan pasti. Namanya la taukid, pasti. La azidannakum, maka pasti saya akan tambah nikmat itu kepadamu. Jadi ketika kita bersyukur nikmat yang kita sudah rasakan, yang Allah sudah berikan, kita syukuri. Maka Allah garansi akan menambah lagi nikmat itu. Allah tambah nikmat itu. Artinya apa? Ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan dunia
Lebih-lebih kehidupan akhirat. Kuncinya satu. Syukur. Kalau mau lebih baik, itu kuncinya. Kalau mau lebih baik, tentu kita semua mau lebih baik. Nah, sama momen ini memulai momen hari pertama di 2024 ini. Ya. Tentu kita berharap di tahun 2024 menjadi tahun yang lebih baik. Betul Pak? Setuju ya? Dari segala aspek. Dunia lebih-lebih akhirat. Bukan cuma akhirat saja, dunia juga. Kita perlu lebih baik lagi. Sekali lagi, kuncinya satu. Bersyukur. Oleh karena itu, sebagai bahan muhasabah, harusnya ini kemarin-kemarin, tapi dapat apa kita pertegas lagi. Sebagai bahan muhasabah, agar kita ini bisa lebih baik, adalah sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Nah, sepanjang tahun 2024 ini, jangan kita ini sebagai umat telah alergi Masehi. Karena Masehi juga ciptaan Allah. Semua waktu itu ciptaan Allah. Jadi ketika mau tahun baru Masehi, ini atas dasar ini adalah ciptaannya Allah, maka kita ambil momen itu. Hanya saja momennya, ya harus Islami, ya kan? Ya, jangan kita terlalu itu kan tahun mereka itu. Tidak perlu kita momen-momen. Tidak perlu kita macam apakah. Nah, kita juga umat Islam perlu mengambil momen itu. Ya hanya saja kita harus batasi kan. Harus batasi. Harus tetap dalam bingkai Islami. Yang salah itu kalau sudah dilebihkan, itu tidak boleh. Kan juga mending kita punya tahun baru Islam saja kita. Enggak juga. Ini momen. Nah, kenapa? Karena ada hadisnya. Ada hadisnya. Nah, hadis riwayat Imam Hakim dikatakan begini. Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Ini kata Nabi. Barang siapa yang hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Orang beruntung. Kita mau masuk golongan semua ini, kita mau untung semua ini. Maka kuncinya kita harus lebih baik. Lebih baik. Harusnya harus ada peningkatan. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Ya, kata Nabi, barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, tahun 2024 sama saja ibadahnya dibanding tahun 2023, apa kata Nabi? Fahuwa maghbunun. Dia termasuk rugi. Jadi orang rugi itu kalau salah sunnahnya di tahun 2028 sama saja salah sunnahnya tahun yang lalu, rugi. Ya, memang dalam urusan bisnis, ya tuh, dalam urusan bisnis modal 100 juta, setelah diputar, 100 juta, berarti kita rugi satu tahun. Ya tuh, perhitungan dunia, ternyata akhirat juga begitu. Jadi kalau tidak ada peningkatan amal, kita rugi Pak. Jadi harus ada progres ibadah. Harus ada catatan. Oh di tahun 2023, saya kayaknya jarang sholat sunat rawatib. Contoh ini. Kalau sudah sholat wajib langsung keluar, jarang. Nah, harus ada peningkatan. Mulai ada mungkin 1-2. Ada terus peningkatan. Nah, jangan sama, karena sama kalau sama rugi.
Selanjutnya, man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang hari ini jauh lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang celaka, dilaknat, celaka. Jadi kalau selama tahun lalu rajin ke masjid, tahun ini jarang ke masjid, berarti celaka dia, orang celaka. Nah, ya, kita kembali, kita mau lebih baik, maka kita harus bersyukur. Nah, apa yang perlu kita syukuri? Nah, ada beberapa ini. Pertama, sudahkah kita bersyukur terhadap nikmat harta yang Allah berikan? Ini mari kita renungkan, Pak, nanti kalau pulang ini Allah titip harta sama saya. Sudahkah saya syukuri ini selama tahun 2023? Kalau belum, mari kita syukuri itu sehingga tahun 2024 ini lebih baik. Ya, artinya harta kita ini lebih baik. Artinya yang tadinya mungkin harta ini tidak membawa kita untuk dekat dengan Allah, maka mudah-mudahan di tahun 2024 kita sudah bersyukur. Harta yang kita miliki saat ini itu selalu mengarah kita untuk dekat dengan Allah. Karena itu hakikatnya. La azidannakum itu siapa yang syukuri nikmat harta maka akan tambah. Ingat, penambahan di sini tidak hanya semata-mata sifatnya materi. Enggak. Pak Ustaz, saya bersyukur. Kenapa begitu tidak pernah naik ini? Kenapa saya punya pendapatan saya ini? Itu terus saya bersyukur. Padahal penambahan itu bukan hanya materi. Penambahan itu termasuk nilai keberkahan. Kalau harta kita itu berkah, itulah penambahan nikmat. Nah, apa jadinya berkah? Inilah kesempatan. Kita diberikan dititipkan harta, kita jadikan selalu mengarah kita untuk dekat dengan Allah. Pertama, kita perhatikan zakatnya. Zakatnya kita perhatikan. Kalau kita sudah tunaikan zakatnya, alhamdulillah. Berarti ini namanya azidannakum. Setelah zakat, ada infak, sedekah, wakaf. Ini juga. Ini begini caranya kita mensyukuri nikmat harta. Kemudian kedua, kalau saat ini kita punya jabatan, sudahkah kita bersyukur terhadap jabatan yang kita miliki? Karena Allah ingatkan, innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ketika kita diamanahi jabatan, maka kita harus berbuat adil terhadap jabatan kita itu. Ya, sudahkah kita lakukan itu? Apakah jabatan itu mendekatkan diri kita kepada Allah atau justru kita melawan Allah? Yang ketiga, sudahkah kita bersyukur terhadap keluarga kita? Bagaimana bentuk syukur kita terhadap keluarga yang Allah titipkan kepada kita? Apakah keluarga kita itu kita sudah arahkan untuk dekat dengan Allah? Istri kita, apakah salahnya rajin? Karena ada juga itu suaminya rajin ke masjid, istrinya tidak salat. Hati-hati, Pak. Kalau ada model begini, ada mungkin pernah saya sampaikan ini, ya ada rumusnya ulama itu. Suami salat, istri tidak salat, dua-duanya masuk neraka. Tapi sebaliknya, istri salat, suami tidak salat, istri masuk surga, suami masuk neraka. Nah, kita punya tanggung jawab. Makanya diminta sudah kita bersyukur terhadap keluarga. Yang kedua, anak-anak kita. Siapa tahu selama ini kita lagi baca Quran, anak kita tidak mengerti. Kita rajin sholat, anak kita tidak sholat.
Ingat dalam aku dikatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Itu kata Allah dalam surah At-Tahrim. Ya hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri dan anak-anakmu akan menjadi musuh. Siapa bisa menjadi musuh kalau kita tidak bersyukur? Kalau kita tidak bersyukur. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sudah kita bersyukur dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bersyukur ilmu itu? Yang kita amalkan. Jadi bisa kita sudah kita amalkan bersyukur. Jadi setiap ada yang ajarkan kita amalkan. Kemudian nikmat sehat. Sudahkah kita bersyukur dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita? Ya, bagaimana caranya? Mari sebentar saya sampaikan. Allah kasih kita kekuatan kesehatan, kita pakai ibadah. Jangan dipakai untuk berbuat salah. Ya. Kemudian terakhir, sudahkah kita bersyukur terhadap nikmat umur ini? Karena inilah nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan itu nikmat umur. Kenapa? Karena kalau bukan nikmat umur, kita tidak ada di sini. Gara-gara nikmat umur dari Allah ini sehingga kita masih bisa seperti ini. Oleh karena itu syukurilah dengan secara umum kita laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pada malam ini. Insyaallah makna kedua dari alhamdulillah kita lanjut. Pada pertemuan yang akan mudah-mudahan kita tetap semangat dan yang paling utama kita panjang umur, diberi kesehatan, kekuatan sehingga bisa istiqamah terus bisa kita mengikuti kajian. Karena mengikuti kajian seperti ini Pak, itu hidayah betul. Hidayah betul. Tadi banyak yang sholat maghrib, tapi berapa saja yang tinggal ikut ta'lim. Itu karena persoalan hidayah. Hidayah saya. Demikian mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.